besok itu dihafal, bagi yang belum hafal besok disetorkan, karena ini penting. Nah, selanjutnya kita kemarin udah membahas tentang kapan huruf ro itu dibaca dengan tebal atau tafkhim. Sekarang kita masuk ke pembahasan kapan huruf ro itu dibaca dengan tipis atau tarqiq. Sebenarnya ngafalnya mudah, antum hafal aja fathah yang kemarin itu yang dibaca dengan tebal, antum hafal aja fathah sama dhammah. Fathah sukun sukun fathah, dhammah sukun sukun dhammah. Tinggal hafal dua lagi. Sukun sebelumnya hamzah wasol. Yang terakhir sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la. Mudah menghafalnya. Nah, sekarang kapan huruf ro itu dibaca dengan tipis? Itu dibahas pada bait yang ke-6, pada bait yang ke-7. Kata penulis waraqtiqir ra mutlaqan in kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Dan tarqiqkanlah dan tipiskanlah huruf ra secara mutlak ketika huruf ra-nya berharokat kasrah. Begitu juga setelah huruf yang berharokat kasrah terdapat ro sukun, artinya sukun kasrah. Jadi ada empat keadaan huruf ra itu dibaca dengan tipis. Ada 4 keadaan huruf ra dibaca dengan tipis. Jadi induknya itu apa? Induknya itu kasrah. Yang kedua sukun, sebelumnya kasrah. Yang ketiga sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya kasrah. Yang keempat sukun yang sebelumnya ya layyinah atau bisa juga ya maddiyah. Gitu ya. Jadi induknya itu adalah kasrah. Kalau dia sukun lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya kasrah dibaca tipis. Kalau dia sukun sebelumnya sukun lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya kasrah juga berarti dibaca tipis. Nah, puncaknya itu yang sering orang salah itu di poin yang keempat. Sukun yang sebelumnya terdapat ya layyinah atau ya maddiyah. Itu seharusnya dibaca dengan tipis. Tapi kebanyakan orang membaca dengan tebal. Contohnya yang kasrah apa contohnya? Contoh yang kasrah apa? Contoh ro kasrah apa? Ro kasrah, huruf ro berharokat kasrah. Apa? Apa? Suaranya diangkat. Huruf ro bukan huruf shad. Solsolin, huruf ro kasroh. Qawariron. Qawarir. Boleh lagi?
Sariro itu di surat apa? Sarir itu artinya apa? Itu bahasa Arab. Sarir, ada nggak dalam Quran sarir? Kayaknya nggak ada. Yang anda ketahui nggak ada. Apalagi? Ada banyak sebenarnya. Huruf ra. Karim. Apalagi? Rizqun. Apalagi? Rihun. Sukun sebelumnya kasroh. Qadir. Benar sebenarnya, tapi itu nanti ada pembahasannya nih, yang keempat. Itu pembahasannya sukun yang sebelumnya ya layyinah. Contohnya pada kata qadir. Apa? Yang sukun sebelumnya kasrah. Fir'aun. Sukun sebelumnya kasrah. Sukun sebelumnya kasrah. Itu Maddiyah. 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 Apa sukun sebelumnya kasrah? Sukun sebelumnya kasrah. Contohnya as-sihr. Sukun sebelumnya kasrah. Itu sukun sebelumnya kasrah ya, as-sihr. Apa ini? Satu lagi. Sukun sebelumnya kasrah. Pada kata hijr. Sukun sebelumnya sukun. Sukun sebelumnya kasrah. Berarti sihir juga. As-sihr, sukun sebelumnya kasrah. Faiz dari mana? Dari mana? Duduk. Nah, sekarang sukun yang sebelumnya ya layyinah atau ya maddiyah. Apa contohnya selain qadir? Selain qadir apa? Basir. Apalagi? Karim bukan? Qadir udah. Kabir. Shaghir. Shaghir ada dalam Quran enggak? Ada, wa kullu shaghirin wa kabirin. Apalagi? Qadir udah ada, jangan disebut lagi. Sabir. Sabirin. Salah, sabirin bukan. Rahim bukan, itu fathah. Khinzir katanya.
Apalagi? Basir. Basir udah ada. Doir, khoir. Nah gini ya. Jadi yang seperti ini biasanya sering ditebalkan oleh orang-orang. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, itu salah. Misalnya kita ambil contoh qadir misalnya. Qadir. Di sini ianya sukun sebelumnya kasroh. Ini namanya iya apa? Layinah atau madiyah? Layinah. Layinah atau madiyah? Layinah. Keduanya sih. Yang bilang madiyah siapa? Yang bilang madiyah siapa? Ada yang bilang ya madiyah enggak ini? Qadir ini? Iyanya. Abdul Ghani. Siapa? Ini antum perhatikan dulu, ini iya apa ini? Ya madiyah atau ya layinah? Antum mudah mempelajari apa itu lin, apa itu mad. Sama aja. Beda. Antum bilang madiyah sendiri. Antum 3 orang, nggak ngikut yang banyak. Berarti 3 orang yang bilang ya madiyah. Ya benar, ini ya madiyah. Udah telat. Ini ya madiyah. Kenapa ya madiyah? Qadir. Mad itu apa? Mad itu apa? Apa arti mad? Panjangkan. Iya, kapan itu mad itu terjadi? Mad itu tidak akan terjadi kalau tidak berdiri dengan pasangannya. Kalau tidak berdiri dengan pasangannya. Ya sukun pasangannya apa? Pasangan ya sukun apa? Kasroh. Alif pasangannya apa? Fathah. Waw pasangannya apa? Dhamma. Nah kalau antum ketemu ya sukun sebelumnya kasroh berarti hukumnya mad. Kalau wasal berarti mad tabi'i, kalau waqaf mad arid lisukun. Nah ini namanya madiyah. Sukun yang sebelumnya ya layinah atau madiyah. Ini disebut dengan ya madiyah. Yang sukun sebelumnya kasroh. Madiyah itu yang dibaca mad. Yang berhukum dengan mad dipanjangkan 2 harokat. Kalau waqaf 2, 4, 6. Nah, apa contohnya ya layinah? Contohnya ya layinah apa? Apa? Contoh ya layinah? Ada yang tahu? Apa? Ghairi ya benar. Ghairi itu ya-nya layinah. Ya, ghairi ya-nya layinah karena ya sukun sebelumnya fathah. Tapi kita nggak masukkan ke dalam bab ini karena kalau ghairi kan rohnya udah kasroh, otomatis dibaca tipis. Dibaca tipis kasroh. Tapi di sini kasusnya adalah rohnya yang sukun, yang sebelumnya terdapat rohnya sukun, sebelumnya ya layinah atau ya madiyah. Nah, jadi ya layinah itu adalah ya yang sebelumnya berharokat fathah. Kalau sebelumnya kasroh apa? Madiyah. Kalau sebelumnya fathah apa? Layinah. Contohnya ada di sini. Salah satu. Ada 2 di sini. Khair.
Kemudian Sohir. doir. Sohir sebelumnya kasroh. Nah, perhatikan. Kalau kita mengikut kaidah sukun, sebelumnya fathah, seharusnya ini dibaca tebal. Seharusnya dibaca tebal. Tapi pada hakikatnya yang benar dibaca dengan tipis. Karena yang sukun sebelum ro itu adalah ya. Ini kasusnya. Karena yang sukun sebelum ro adalah ya. Paham? Enggak paham. Nah, pokoknya kalau antum lihat ya. Kalau antum menemukan atau waqaf pada huruf ro yang sebelumnya ada ya, dibaca tipis. Nah, pokoknya itu aja intinya. Kalau antum bertemu ro, kemudian kalau antum waqaf pada ro, kemudian sebelumnya ya sukun, maka dibaca tipis. Kalau antum waqaf pada ro, sebelumnya ya sukun, maka dibaca dengan tipis. Bagaimana Umam? Bagaimana tadi yang Anda sampaikan? Kaidah apa yang antum simpulkan dari poin nomor 4 ini? Coba disimpulkan Umam. Disimpulkan poin yang nomor 4. Boleh lihat papan tulis. Coba disimpulkan. Dari poin nomor 4 ini apa yang antum pahami? Dah Umam pindah kalau tidak di belakang sebelah kanan. Sampai di sini paham ya? Baik itu fathah ataupun kasroh. Karena di sini yang jadi poinnya apa? Kalau sebelumnya ya layyinah atau ya maddiyah. Nah, sebenarnya mungkin bahasanya terlalu berat ya. Pokoknya kita waqaf pada ro. Sebelumnya ada ya sukun. Dibaca tipis. Jangan lihat belakangnya lagi. Pokoknya ada ya sukun aja dibaca tipis. Jangan lihat belakangnya fathah atau kasroh. Gitu ya. Nah, jadi ini dihapuslah. Ini enggak usah diperhatikan. Sukun yang sebelumnya iya. Kalau kita waqaf ya. Baik itu iyanya iya yang maddiyah atau namanya iya layyinah. Ini golongan dari iya. Gitu. Nah, dalam prakteknya jangan sampai antum membaca qadir dibaca tipis, antum baca qadir, khair, dhair, basir, kabir. Kabir bukan dibaca kabir. Kabir salah. Gitu ya. Ini sering antum salah nih. Biasanya orang-orang sering salah di poin yang keempat. Terutama pada kata doir sama khoir. Karena orang kira rohnya sukun, sebelumnya fathah. Padahal tidak dipakai kaidah itu. Karena yang sukun itu ya. Nah, nanti ada lagi sebabnya. Kenapa ya itu kok ada apa dengan ya gitu. Memangnya kalau huruf yang lain yang sukun sebelumnya fathah, kenapa dibaca dengan tebal? Kenapa iya dibaca dengan tipis? Itu nanti. Pokoknya kalau antum waqaf pada huruf ra,
sebelumnya ada ya sukun, itu dibaca dengan tipis. Nah, itu nanti antum hafalkan 4 kaidah ini. Induknya adalah kasroh, kasroh sukun, kasroh sukun, sukun kasroh, sukun yang sebelumnya ya layyinah atau ya maddiyah. Itu PR untuk besok. Nah, ini udah dituliskan. Udah ditulis? Nah, sekarang kita masuk ke bait setelahnya. Kata penulis di bait yang ke-9, wa khussa dawtin kiz hurufun fukhimat wa qalqilan qutubu jadin insakanan. Sekarang kita masuk di pembahasan sifat isti'la. Sifat isti'la. Yang tahfiz ini udah belajar sifat isti'la. Ada nama sifat itu namanya isti'la. Ini pasangan yang keberapa dalam sifat? Pasangan yang keberapa? Pasangan yang ketiga. Ada namanya isti'la. Isti'la lawannya istifal. Isti'la ini artinya meninggi secara bahasa. Dan pokoknya antum ketahui isti'la ini artinya tebal. Karena kita belum masuk ke dalam bab sifat. Nanti kita masuk dalam bab sifat. Pokoknya isti'la ini adalah huruf-huruf yang tebal. Nah, ada berapa huruf tebal? Huruf tebal itu tergabung dalam kalimat khussa, dautin, kil. Tergabung dalam kalimat khussa, dautin, kil. Khussa, dautin, kil. Ada 7 huruf. Huruf kha, huruf shad, huruf dad, ghain, ta, qaf dan za. Nah, ini 7 huruf yang dibaca dengan tebal. Ini 7 huruf yang dibaca dengan tebal. Berarti selain huruf ini dibaca dengan tipis. Selain 7 huruf ini dibaca dengan tipis atau istifal. Nah, di sini penulis mengingatkan wa khussa dautin kiz hurufun fukhimat. Dan huruf khussa dautin kiz adalah huruf yang dibaca dengan tafkhim, yang ditafkhimkan atau ditebalkan. Lanjut di bait sampingnya, wa qalqilan qutubu jadin insakanat. Dan huruf-huruf qalqalah, qalqalah secara bahasa apa? Pokoknya dipantulkan gitu. Dipantulkan. Huruf qalqalah adalah huruf yang dipantulkan. Tergabung dalam kalimat qutubu jadin. Qaf, ta, ba.
jim, dal. Ada 5 huruf yang ketika sukun dibaca dengan dipantulkan. Wa qalqilan qutubu jadin in sakanat. Berarti secara umum pada 3 bait ini kita membahas 2 sifat, 2 pasangan sifat. Yang pertama sifat tebal dan tipis, kemudian sifat qalqalah. Atau secara terperincinya kita membahas 3 hukum. Yang pertama hukum ra, yang kedua hukum huruf-huruf yang dibaca dengan tebal, yang ketiga huruf-huruf yang dibaca dengan dipantulkan ketika sukun. Apa contoh qalqalah? Contoh qalqalah apa? Khalaq, khalaq. Apalagi ahad. Falaq bil qist. Apalagi? Watab. Apalagi? Waqab. Apa umam? Ahad udah ada. Minhaj. Di surat apa itu? Minhaj. Al-Buruj. Apa lagi? Somad. Antum jangan ngarang ya. Jangan ngarang. Jangan bahasa Arab antum jadikan contoh. Apa? Waqad. Faqad. Waqab sudah. Azab. Nah, seperti itu. Balad. Nah, itu semuanya huruf-huruf yang dibaca dengan tebal. Sampai di sini semuanya paham? Paham. Alhamdulillah. Jadi besok dihafal apa aja huruf tebal. Antum hafal itu baitnya, kumpulan huruf-hurufnya, khussadaq, tinkil, sama qutbu jadid, dan juga kapan huruf ra itu dibaca dengan tipis. Sukun, kasrah, sukun, kasrah, sukun, sukun, kasrah. Kemudian huruf ra yang sukun sebelumnya ya yang sukun. Ra sukun sebelumnya ya yang sukun. Nah, jadi kita cukupkan pembahasan kita sampai kepada bab faslun. Jadi besok kita udah masuk di bab mat. Mungkin 2 atau 3 pertemuan kita selesai pada bab mat. Jangan lupa dihafal-hafal. Kenapa Abu Musa? Mau WC? Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.